The Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. Setelah kabar menyerahnya Jepang terhadap sekutu, Sultan Syahrir pun segera mengumpulkan para pemuda untuk melakukan rapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan Indonesia. Ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud tokoh tua tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih penjelasannya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera menyampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju soal Anda, Tuan. Karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Bung Karno dan menceritakan apa maksud keinginan kita semua. Baiklah, rapat kali ini kita cukupkan. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Para pemuda kemudian mendatangi rumah Soekarno dengan maksud menyampaikan keinginan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karnonya ada, Bu? Iya, Mas, saya di dalam. Memang ada apa yang mencari Mas? Begini, Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya sudah, kalau gitu silakan masuk. Makasih, Bu. Baik, kalau begitu saya pengenkan dulu Masnya. Siapa, Bu? Itu para pemuda datang, mereka ingin membicarakan hal yang penting katanya. Selamat pagi, Bung. Pagi. Saya akan duduk. Silakan. Saya dengar dari Fatmawati, katanya kalian ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Memangnya apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami ingin agar secepatnya Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu mengapa kalian ingin memproklamasikan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang terbaik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja yang akan terjadi apabila kita masih nekat untuk memproklamasikan Indonesia? Ingat, tentara Jepang itu sangat kuat, mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas, kami ingin segera Bung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita mencek dahulu dari sumber berita yang resmi. Jadi usulan kami Anda tolak, tapi saya yakin bahwa berita tersebut benar adanya. Kalau begitu nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPK lainnya. Saya juga tidak bisa mengambil keputusan dengan sendiri. Ya sudah, kalau begitu menurut Bung, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan kali ini kita cukupkan sekian saja. Sebelumnya kami meminta maaf karena kedatangan kami mungkin mengganggu waktu istirahat Bung. Ya, tidak apa-apa. Kalau begitu kami pamit dulu, Bung. Makasih, Bung. Malam harinya, para pemuda melakukan rapat di Cikini untuk mencari solusi terkait pendapat Soekarno. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebab Bung Karno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan kebenaran berita. Bagaimana kalau kita asingkan saja mereka keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Setuju. Yang saya bingungkan, kemana atau di mana tempat yang bagus untuk kita asingkan mereka berdua? Kira-kira kemana?
Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Benar, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif, Singgi, serta pemuda lain pun menghampiri rumah Soekarno pada malam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Bu. Belum, ulangi. 1, 2, 1, 2, 3. Baiklah, kalau begitu saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa perlu Bung Hatta juga saya panggilkan? Ya, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, ambilkan dulu minuman untuk tamu. Oh iya, Bu lupa. Tuan-tuan ini mau minum apa? Ngerepotin Bu, nggak usah saja. Biasa aja. Tuan ini mau minum apa? Apa saja, Bu? Baiklah, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Hal penting apa itu? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Kedatangan kami kemari memang bertentangan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Kenapa kami harus keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Dan bagaimana jika kita tidak mau? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat Tuan, cepat ikat kami. Apa semua itu penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut sama kalian. Tapi sebelum itu, saya ingin berpamitan dulu kepada Fatmawati. Tunggu ya. Ibu, saya mau pamit Bu. Saya ingin pergi bersama pemuda-pemuda itu di depan. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tentang Kamas tidak enak. Baiklah, cepat ya. Apakah sudah selesai Bu? Kita harus berangkat lebih cepat. Ya, kami sudah selesai. Mari berangkat. Ya kan? Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul dan menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Sudahlah Khairul Soleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun mereka tetap menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, keinginan kalian akan terpenuhi. Dan saya akan membantu untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta. Apakah perkataan Bung dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia. Besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian. 3. Baiklah, ayo kita berangkat. Setelah perdebatan yang cukup lama, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda kemudian menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok untuk menuju ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Selamat malam. Apakah kami bisa bertemu dengan Laksamana Maeda? Ya, selamat. Selamat sore, Tuan. Ada apa? Mengapa Bung mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf sebelumnya, Tuan. Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa, mari Tuan dan Nyonya duduk dulu. Silakan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut?
kami mendengar berita tersebut dari pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, bagaimana dengan para pemuda yang terus mendesak kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak mengizinkan, apakah kami boleh meminjam rumah Anda? Memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila ada benarnya berita ini, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, besok pagi kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya. Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir. Kita sudah menerima bagusnya, cuma dari saya cara. Setelah beberapa kali membuat perubahan dalam naskah proklamasi, akhirnya naskah tersebut selesai dan diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno pun meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi pun dimulai. Proklamasi. Perkenalkan, saya Ibnu Fajar berperan sebagai Insinyur Soekarno. Saya Muhammad Gayas berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Nisa Sadar Putri sebagai Dr. Muwardi. Saya Sri Aziza Al-Mukarramah sebagai Latif Hendra Ningrat. Nama saya Vivian dan di sini saya berperan sebagai narator. Saya Nur Atika sebagai Soekarni. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyada sebagai Naira Soleh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nafisa Dahri berperan sebagai Suhud. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Zakia berperan sebagai Singgi. Perkenalkan, nama saya Fira Astari Igir berperan sebagai Laksamada Maida. Halo, perkenalkan, nama saya Farhana Nastasian dan berperan sebagai Batuan. Saya Andi Amin Rafli, berperan sebagai Yusuf Kunto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Saruniti. Di sini saya berperan sebagai Yukan. Saya Nur Aziz Musaki Madiasari, saya berperan sebagai Sayuti Melik. Nama saya Al-Fatih Adli sebagai Sultan Syafir. Saya Setiawan Saputra, saya berperan sebagai Ahmad Supardi. Hai guys. Bikin di sini. Narator penjelasan dan ada kredit.